of time. Shake it. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Aku di sini mendapatkan tugas video dari mata kuliah Matematika Distrik untuk membahas apa itu himpunan, relasi, fungsi, dan juga apa itu proposisi majemuk. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai himpunan. Definisi himpunan ialah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas, yang dapat dinyatakan dengan huruf kapital A hingga Z. Jika objek himpunan berupa huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil yang diletakkan di kurung kurawal dan setiap objek dipisahkan oleh tanda koma. Untuk menyatakan himpunan, kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata hanya menyebutkan sifat keanggotaannya saja. Yang kedua, notasi membentuk himpunan, yaitu menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, mendaftarkan anggotanya, itu menyatakan suatu himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya satu per satu. Yang keempat, enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Selanjutnya, simbol baku, yaitu simbol yang digunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan. Simbolnya itu ada P yang berarti himpunan bilangan blok positif, C himpunan bilangan cacah, N himpunan bilangan asli, U himpunan universal, R himpunan bilangan real, dan Z himpunan bilangan bulat. Yang keenam, ada kardinalitas, yaitu menyatakan ukuran banyaknya elemen berbeda yang terkandung oleh himpunan tersebut. Selanjutnya ada 7, yaitu diagram Venn. Dia ini untuk mencari selisih antara dua himpunan. Terus macam-macam himpunan. Pertama, ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Dia biasanya itu notasinya 0, terus ada garisnya. Atau biasa juga dia tidak ada, cuman ada kurung kurawal saja. Berikutnya, himpunan berhingga dan tak hingga. Himpunan berhingga artinya banyak anggotanya itu terbatas, sementara tak hingga itu banyak anggotanya tidak terbatas. Lalu ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Terus selanjutnya ada himpunan bagian, yaitu himpunan yang memuat himpunan lain. Contohnya, A adalah himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota B. Yang kelima, himpunan saling lepas, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen yang sama antara himpunan A dan juga himpunan B. Terus, itu juga ada himpunan kuasa atau power set, yaitu himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Selanjutnya, 7. Himpunan ekuivalen, yaitu himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Yang ke-8, himpunan yang sama, himpunan yang mempunyai elemen yang sama. Oke, lanjut pada operasi pada himpunan. Operasinya itu yang pertama ada irisan. Himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Jadi yang sama itulah irisan. Gabungan. Himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau B. Artinya semua anggota A dan B itu kita masukkan. Terus kompleken, himpunan yang elemennya merupakan elemen U tapi bukan elemen A. Terus selisih, himpunan yang merupakan elemen A tapi bukan elemen B. Terus penjumlahan, himpunan yang merupakan elemen A dan B tapi bukan elemen A iris B.
adalah perkalian kartesian. Himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Artinya dia himpunan A dan himpunan B itu dikali masuk. Terus ada beda setangkup. Himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak ada di keduanya. Oke. Lanjut, yang kedua adalah relasi dan juga fungsi. Relasi atau hubungan. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi itu kita bisa menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga menggunakan diagram kartesius. Berikutnya, sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif, yaitu setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Terus relasi R pada himpunan A tidak reflektif jika ada A elemen A tetapi tidak terdapat A, A atau tidak ada yang sama dalam satu kurung itu. Lalu ada simetris atau setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B adalah elemen R, maka BA elemen R untuk semua AB elemen A. Berikutnya ada antisimetris atau tolak setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika AB elemen R dan BA adalah elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B, elemen A, semua A, B, elemen A. Terus transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk semua ABC adalah elemen A. Untuk lebih gampangnya kita lihat saja contoh dari ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi. Fungsi adalah istilah relasi khusus dalam ilmu matematika yang memetakan tepat satu-satu elemen himpunan daerah asal disebut domain ke elemen himpunan daerah kawan yang tersebut dengan kodomain. Terdapat 3 sifat-sifat fungsi, yaitu injektif, subjektif, dan juga bijektif. Untuk ciri-ciri umum dari relasi fungsi, yang pertama adalah semua elemen domain harus berrelasi. Berikutnya, semua elemen domain hanya boleh berrelasi satu kali, dan elemen dari kodomain bebas berrelasi. Kita bahas mengenai sifat pertama, yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi yang tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen kodomain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu karena tiap elemen kodomain hanya boleh berrelasi satu kali. Berikut adalah contohnya. Nah, terus kita lanjut ke fungsi sifat yang kedua, yaitu fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah fungsi yang semua elemen kodomain berrelasi dengan elemen domain. Fungsi subjektif juga disebut dengan fungsi onto. Berikut adalah contohnya. Terus yang ketiga adalah bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan juga subjektif. Fungsi bijektif juga disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berrelasi satu-satu. Berikut adalah contohnya. Kita akan bahas tentang logika matematika. Definisi logika sendiri yaitu adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang tepat dengan penalaran yang tidak tepat. Untuk proposisi sendiri artinya adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya.
Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut dengan nilai kebenaran. Jadi, proposisi adalah pernyataan yang sudah ketahui nilai kebenarannya. Contohnya, seperti Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Nah, arti dari proposisi majemuk adalah pernyataan yang memuat perangkaian yang diperoleh dari perkombinasian. Jadi, pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal atau komponen yang dirangkai dengan menggunakan kata penghubung logika. Ada banyak macam-macam proposisi majemuk. Yang pertama, ada konjungsi atau dan. Contoh dari menggunakan ini yaitu bilangan prima genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua proposisi. Selanjutnya ada disjungsi atau. Disjungsi adalah dua pernyataan yang digabungkan dengan menghubung atau. Contohnya itu seperti Anto dilahirkan di kota Jakarta atau Anto dilahirkan di rumah sakit swasta. Berikutnya ada negasi atau ingkaran. Negasi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya adalah bernilai salah. Begitu juga dengan sebaliknya. Contohnya, proposisi P. Pohon ini tinggi. Jika dinegasikan, maka pohon ini tidak tinggi. Atau bisa juga dengan tidak benar bahwa pohon ini tinggi. Selanjutnya ada implikasi atau P maka Q. Implikasi adalah dua pernyataan yang mengandung bentuk jika atau maka. Contohnya itu, jika air habis, maka manusia akan mati. Berikutnya yang kelima ada bimplikasi, yaitu P, jika dan hanya jika, Q. Nah, contohnya itu, jantung berdetak jika dan hanya jika manusia hidup. Berikut ini adalah beberapa tabel kebenarannya dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga implikasi. Nah, kalau kita mempelajari tentang proposisi majemuk, pasti kita tidak jauh-jauh juga dari yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu juga memiliki nilai. Yang pertama ada tautologi yang semuanya itu adalah bernilai benar, kontradiksi yang berarti semuanya bernilai salah, dan kontingen yang artinya tabel itu bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.